Perkenalkan, nama saya Irwan Nari Yusuf. Nah, di video singkat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Yang pertama, proses sidang BPUPKI. Jadi sesi pertama sidang BPUPKI dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada saat itu, beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan blueprint negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul negara di hadapan sidang pleno BPUPKI yang isinya antara lain: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Selain usulan lisan, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara yang antara lain: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan meradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan rumusan kata-kata sistematikanya dengan yang dipresentasikannya secara lisan. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya, yaitu sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usul dasar negara, dan tidak hanya satu melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Insinyur Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila yang berarti 5 dasar pada rumusannya atas saran seorang ahli bahasa, Mr. Muhammad Yamin yang duduk di sebelahnya. Oleh karena itu, rumusan Insinyur Soekarno tersebut adalah rumusan Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Insinyur Soekarno juga, Pancasila itu diperas menjadi trisila, di mana isi dari sila tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokratis, dan yang ketiga, ketuhanan. Nah, kemudian trisila tersebut yang dapat diperas lagi menjadi ekasila yang intinya adalah 1. Gotong royong, 2. Dengan demikian, maka tanggal 1 Juni tahun 1945 juga dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila.
dan sekaligus menutup usulan blueprint negara Indonesia pada sesi pertama yang berakhir pada tanggal 1 Juni 1945 ini. Selanjutnya yang kedua yaitu proses sidang PPKI. Nah, di sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ini, terdapat 3 keputusan yang dihasilkan. Yang pertama itu dalam sidang ini disahkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dengan menggantikan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, kenapa diganti? Karena dalam kalimat itu dianggap kurang pas. Karena saat itu, seperti yang kita tahu, Indonesia itu multikultural. Dan agama yang ada di Indonesia itu banyak, tidak cuma satu. Yang kemudian hasil dari kalimat yang diganti tersebut ialah yang sekarang terdapat di sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian hasil yang kedua dari sidang ini yaitu disetujuinya bahwa Insinyur Soekarno diputuskan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kemudian yang ketiga dalam sidang itu yaitu diumumkannya pembentukan Komite Nasional yang ditugaskan untuk membantu tugas Presiden, kinerja Presiden beserta Wakil Presiden selama belum terbentuknya MPR. Oke, sekian video singkat dari saya tentang proses sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.